Nama Michelle asli tak henti-hentinya mengungkap sebuah pengakuan yang membuat sang ibunda Pinkan Mambo nampak tak menyangka atas apa yang dilontarkan oleh putrinya tersebut. Terbaru, Michelle mengaku jika dirinya hanya lulusan SD dan tak pernah melanjutkan pendidikan dengan metode homeschooling, seperti pemberitaan yang selama ini beredar. Tak terima dengan berbagai pengakuan yang dipublikasi oleh Michelle, Pinkan pun kekeh mengatakan bahwa sang anak pernah menjalani sekolah di rumah atau homeschooling. Pinkan lantas menerangkan bahwa dirinya sebisa mungkin mementingkan kenyamanan serta pendidikan sang anak yang kala itu terganggu dengan adanya kasus bullying di sekolah lama Michelle. Michelle itu sekolah, yang Michelle bilang itu cuma sampai SD itu salah, bahwa itu adalah sekolah sampai sekolah terus. Cuma kan misalkan homeschooling, jadi mungkin jenjangnya kan langsung paket A, paket B, paket C, jadi kayak gitu homeschooling. Berarti homeschooling ya? Iya homeschooling, karena kan misal dari Amerika, jadi kalau di sini mau cari kelas 3-nya gitu kan kadang-kadang dia harus tinggal kelas kayak gitu karena aku berpindah negara-negara gitu, jadi kalau waktu dari Indo ke sana harus jedanya tuh kadang-kadang turun kelas. Jadi di Amerika kadang di fight lagi ya gitu-gitu. Jadi sering pindah-pindah kota. Maka dari itu homeschooling gitu. Karena waktu itu aku sempat sedih ngelihat Michelle di satu sekolahan. Sekolahan itu kayak kurang enak gitu, anak aku sedih gitu. Jadi aku keluarin dari sekolah itu, pindahin ke sekolah lainnya gitu. Aku terlalu suka baperan kalau misalnya anakku dalam keadaan sedih gitu, aku kadang-kadang aku pindahin sekolahnya gitu karena aku nggak mau anakku sedih gitu, jadi aku kasih sekolah yang bikin dia happy gitu. Ya semua kan ada yang kita bisa ceritain di publik, ada yang nggak bisa kita ceritain di publik, jadi juga ini kan tolonglah dibatasi, jangan sampai semua-muanya harus tahu gitu-gitu. Jadi intinya anak saya itu di dalam sekolah, di dalam sekolahan. Jujur aku nggak pernah nonton karena aku nggak kuat nontonnya. Jadi jujur aku semua podcastnya anak-anak aku tuh sumpah aku tuh nggak pernah nonton, dan juga setiap komen netizen juga nggak pernah aku sentuh. Jadi kalau aku jauh-jauh dari komen netizen, kecuali kalau aku lagi live kan kadang nyerang kan, karena aku lagi main koin kan, jadi aku diserang di situ, nangis, nggak sanggup, terus nanti nangis dibilang lagi lebay, nggak nangis dibilang kenapa nggak nangis, terus kadang-kadang ya aku jadi kalah koin aku, ya udah aku ngambek, aku bilang udah buat sebelah aja koinnya, aku nggak usah ada yang ngasih, aku masih ada kerjaan yang lain sambil nangis, kan kita juga cari koin juga gitu di situ gitu buat kerjaan juga, jadi sedih aku nggak ada yang support gitu karena berita ini, jadi nggak apa-apa kalian ya gitu deh mbak, jadi kadang nangis gitu intinya. Kalau tentang itu sebenarnya aku juga nggak ada niatan untuk membunuh karakter mami, karena kayak she's still my mom, karena beside all of this dia ngebesarin aku dengan yang baik, tapi cuman karena masalah ini yang dimana kayak mami seorang ibu gagal bisa melindungi aku sebagai mama sendiri, dan aku di rumah yang nggak merasa aman gitu, merasa kayak this is hell and I just need some help from people. Dan ya karena selama ini aku juga udah tutupkan karena aku mikirin perasaan mami dan konsekuensi selanjutnya, tapi karena aku udah di pojokan nggak selalu, tapi ada beberapa waktu untuk yang kayak dia selalu bilang kalau misalnya ya it's my fault, mami kan udah bilang ke kamu kayak kunci pintu dan lain, tapi itu nggak membantu sama sekali karena posisinya pelakunya masih ada di dalam rumah yang dimana aku juga tinggal di situ. Tidak hanya mengundang sorotan lantaran dituding tidak menyekolahkan anak, nama besar Pinkan juga sempat menjadi trending topik usai dirinya dianggap telah menelantarkan anak yang selama ini ia besarkan.
Meski begitu, Pinkan nampaknya ogah mengambil pusing atas pemberitaan yang terus menyudutkan dirinya. Sebagai penguat, Pinkan pun percaya bahwa Tuhanlah yang menjadi saksi bahwa ia sangat mencintai Michelle dan terus membela sang anak yang menjadi korban pelecehan yang dilakukan oleh mantan suaminya. Oh, nggak mungkin banget dong telantarin anak. Nggak mungkin. Justru yang lain, justru hanya saya yang memberikan makan. Nah, itu kebalikannya gitu. Justru hanya saya. Kadang-kadang kita dapat bakpao dari tetangga. Kita numpang loh di rumah temen namanya Ci Acen, makasih udah numpangin kita 4 hari. Michelle juga ditumpangin, kasih kita bakpao, kasih kita koyogi, Ci Acen diberkatin. Terus kita nginepin gitu. Bahkan udah nggak mau ngomong salah lagi, intinya nggak ada yang mau jelekin anak, sayang sama anak. Michelle juga pasti sayang sama saya. Justru kita dalam keadaan kita susah, semuanya serba susah, hanya saya yang jualan pisang supaya anak saya bisa makan, itu faktanya. Dan nggak ada, saya merasa ada bantuan dari siapapun gitu. Ya walaupun dibantu kadang-kadang 100.000, 200.000, tapi pernah ada satu titik kita butuh 50.000, itu nggak ada yang bantu. Jadi ya itu sampai hari ini saya masih pendam, tapi saya tidak pernah marah karena memang mungkin kan semua orang kan ada bisa punya kerjaan, tiba-tiba nggak ada punya kerjaan, saya juga nggak maksa. Jadi saya bisa, selama tangan saya nggak buntung, sama kaki saya masih bernafas hidup, saya akan berjuang untuk membesarkan anak saya gitu. Saya ini serba kasihan, saya serba saya, jadinya serba saya. Jangan bunuh karakter saya, teman-teman. Yang ini yang masalah nih dengan siapa permasalahannya, bukan ke Pinkan Mambo. Ini nggak ada urusannya sama Pinkan Mambo. Pinkan Mambo ini justru yang membuat BAP sehingga suami saya sudah ditahan. Yaitu saya bisa dibuka aja, tanya ke Tangerang BAP-nya, Pinkan Mambo membela siapa? Membela anak saya gitu. Wah, nggak bawa lagi HP-nya. Padahal ada, nanti taruh di story aja kali ya. Padahal ada di HP-nya anak, itu ada perdebatan antara di rumah sama Michelle, ada sampai kita bilang gini. Michelle-nya nggak bisa jawab gitu kan, kokonya sampai bilang di WA gitu, Michelle jangan kayak gitu ya sama mami gitu, karena mami kan kita ini hidup mami doang yang cari uang, dan Michelle jangan kayak gitu, gini. Tapi Michelle-nya nanti pokoknya adalah secret, rahasia gitu yang diomongin. Terus Michelle-nya bilang diem aja gitu. Jadi mungkin dia sekarang udah calm down, udah reda, karena kokonya juga udah belain, maksudnya bukan bela, maksudnya bilangin mami gitu, Michelle jangan kayak gitu, koko nggak suka gitu. Jadi ya mudah-mudahan doain aja semuanya segera beransur membaik, jangan sampai saya kenapa-napa, karena saya ini tidak pernah bermaksud untuk menjelekkan anak, tidak. Karena kalau saya menjelekkan anak, dari kemarin saya udah ngomong, tapi saya kan nggak pernah ngomong jelekin kan. Saya cuma bilang mengklarifikasi, kalau saya dibilang ibu yang nggak baik, saya nggak saya akan ngomong bahwa saya yang bayarin sekolah semua, itu saya semua. Jadi bukan netizen salah lagi dibilang materi kok diungkit-ungkit, bukan ungkit-ungkit, maksudnya mau ngasih tahu saya sayang Michelle, udah gitu aja deh. Soalnya kalau kepanjangan juga nggak ngaruh juga sih gitu. Palingan saya cuma bilang hanya saya sama Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu betapa saya sayangnya sama anak saya, dan nggak perlu pencitraan saya emang sayang beneran sih gitu. Bahkan mungkin saya juga berdosa sama Tuhan karena saya lebih sayang anak daripada Tuhan kayaknya. Ya segitunya sayang saya sama Tuhan gitu. Sama anak maksudnya. Merasa kayak di sini kan udah banyak bukti, kenapa mami nggak bisa percaya aja gitu. Kenapa mami bisa mikir kalau misalnya mami tuh nggak bisa percaya aku, dan malah pikir kalau misalnya itu salah aku. Dan aku udah dengar dari omongan dia yang speak up, dan yang aku lihat kalau misalnya aku salah atau enggak, tapi kebanyakan itu nggak benar, maksudnya nggak nyata, nggak apa yang aku lihat dan terjadi, dan malah memutarkan balik fakta. Belum sih, karena kan saya kadang-kadang tuh
cari, bukan kadang-kadang setiap hari. Jadi kita kan harus mikirin susu besok anak, kan itu beli kan, ya beli susu, beli pampers, itu kan hari ini kita cari uang. Mungkin teman-teman yang lain uangnya udah banyak, bisa nggak kerja seminggu, jalan-jalan. Saya belum bisa, saya masih harus kerja, harus jualan baju, satu baju untung 5.000 goceng. Terus nih jualan saya nih 50 nih, modalnya 90.000, jual 100, untung 10.000. Jadi kalau bayar sekolah 4 juta, berapa tas yang saya harus jual?